pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam tidak hanya mengganti dominasi dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, tapi juga dengan munculnya kerajaan Islam ini membawa pengaruh budaya Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, perkembangan budaya Islam ini di Indonesia itu cukup berkembang dengan cepat dan juga pesat. Ini dikarenakan budaya Islam ini yang mampu berbaur atau melakukan akulturasi dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Makanya banyak sekali kehidupan sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana sih kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia? Nanti selengkapnya akan dijelaskan. Oke, yang pertama akan dibahas mengenai kerajaan Samudra Pasai. Pertama, untuk kondisi sosial budaya pada masa kerajaan Samudra Pasai adalah adanya hubungan yang baik antara rakyat dan juga raja. Nah, ini ditandai dengan adanya musyawarah yang terjadi ketika raja akan mengambil suatu keputusan yang dilakukan dengan para ulama, sehingga raja pada waktu kerajaan Samudra Pasai ini tidak bersifat otoriter, jadi sering melakukan musyawarah ketika akan mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, kerajaan Samudra Pasai dalam kisaran tahun 1250 sampai dengan 1520, kerajaan Samudra Pasai ini tidak hanya menjadi suatu kota dagang, tapi juga menjadi suatu pusat perkembangan agama Islam. Ini ditandai dengan munculnya beberapa perkembangan, misalnya ilmu dalam Islam, ada ilmu tasawuf, kemudian juga muncul beberapa karya sastra, semisal Hikayat Raja Pasai. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Aceh. Untuk kondisi sosial budayanya dalam Kerajaan Aceh, pertama terdapat golongan struktur masyarakat yang jumlahnya ada 3. Pertama ada yang disebut dengan teku. Teku ini adalah golongan bangsawan. Yang kedua ada tengku. Tengku adalah golongan para ulama yang mengurusi di bidang keagamaan. Terus yang terakhir ada hulu balang, yaitu adalah golongan rakyat. Selanjutnya yang kedua, peninggalan Kerajaan Aceh ini pasti bernuansa agama Islam. Misalnya adalah Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya ada juga dalam bidang karya sastra, semisal ada kitab Bustanul As-Salatin karangan dari Nuruddin Araniri, dan juga ada Tajmuddin Al-Mustafid yang merupakan Al-Quran yang memiliki terjemahan dalam bahasa Melayu, dan juga ada Tajwid Salatin, dan juga ada Hikayat Perang Sabil. Nah, itu bisa membuktikan bahwasanya Kerajaan Aceh juga menjadi suatu pusat perkembangan intelektual Islam di Indonesia. Berikutnya membahas mengenai Kerajaan Demak. Yang pertama, dalam kondisi sosial budaya yang dimiliki oleh Kerajaan Demak itu adalah tetap mempertahankan tradisi lama yang dimiliki oleh masyarakat Demak, tapi dengan pengaruh budaya Islam. Misalnya dalam budaya wayang. Nah, wayang ini adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Demak sebelum kedatangan Islam. Nah, ini setelah adanya Islam mendapatkan pengaruh dari budaya Islam. Misalnya dalam cerita seni pertunjukan wayang ini diganti alur ceritanya dengan bernuansa Islam, namun tetap mempertahankan tokoh-tokoh dari tradisi lama, semisal tokoh-tokoh dalam Mahabharata. Nah, ini yang sering digunakan oleh Sunan Kalijaga, ya, satu dari Wali Songo. Yang kedua, dalam perkembangan budaya di Demak itu tidak lepas dari seni ukir. Makanya bisa dilihat dalam Masjid Agung Demak ini terdapat seni ukir yang sangat indah. Dan juga Kerajaan Demak ini tidak terlepas dari seni pertunjukan. Makanya wayang juga ini bisa dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam di Demak. Nah, berikutnya Masjid Agung Demak ini selain sebagai tempat untuk berdakwah, juga dijadikan sebagai tempat untuk bertukar pemikiran dalam masalah politik. Ini yang sering dilakukan oleh para ulama dan juga para golongan bangsawan. Berikutnya Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar pertama memiliki kehidupan sosial budayanya, memiliki terdapat struktur
golongan masyarakat yang terdiri dari 3 golongan. Ada yang disebut dengan Karaeng. Karaeng ini adalah golongan bangsawan. Kemudian yang kedua ada golongan Maradeka, itu adalah golongan rakyat. Dan juga ada yang disebut dengan golongan hamba sahaya yang dikenal dengan nama golongan Ato. Nah, Kerajaan Makassar juga berkembang ya Islamisasinya melalui peranan para ulama yang berasal dari Minangkabau, semisal dari Abdul Makmur, kemudian Datori Sulaiman, dan Abdul Jawad. Nah, ini adalah para ulama yang memiliki peranan penting dalam perkembangan Islamisasi di Makassar, terutama untuk melakukan Islamisasi kepada golongan bangsawan. Kemudian yang ketiga, perkembangan budaya dalam Kerajaan Makassar ini sangat dipengaruhi ataupun sering muncul dalam budaya-budaya maritim atau dalam dunia pelayaran. Nah, ini ditandai salah satunya dengan adanya pembuatan kapal oleh orang Makassar yang sering dikenal nama kapal itu adalah Pinisi atau Lombok.